Pagi. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kawan-kawan semua, kami akan diberikan lanjutan dari materi yang sebelumnya, bahwa dalam pelatihan PKA ini kita ada beberapa agenda. Nah, jadi hari ini kami akan masuk kepada agenda 2, nanti tentang kepemimpinan transformasional. Ya. Ada 4 agenda dalam pelatihan PKA ini. Pertama, agenda 1, yakni kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, dan kemudian di situ ada 2 materinya, yakni wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila, bela negara. Kemudian ada agenda kedua, yakni kepemimpinan kinerja. Nah, di sini ada 4 submaterinya, yaitu kepemimpinan transformasi, jejaring kerja, manajemen konflik, dan komunikasi efektif. Nah, nanti kami akan masuk hanya di 1, yaitu yang kepemimpinan transformasi transformasional. Kembali kami inginkan bahwa di dalam materi dari agenda 2 itu materinya adalah kepemimpinan manajemen kinerja. Jadi terbagi dari beberapa yang kami jelaskan tadi, dan kemudian apa yang menjadi deskripsi singkat dari mata pelatihan ini, ya, adalah membekali peserta dengan kemampuan mengimplementasikan kepemimpinan transformasional. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ini mungkin kemarin sudah ada yang baik yang membaca di MOC-nya, dan mungkin juga ada materi yang sebelumnya yang juga menyinggung, ya, bagaimana untuk kita bisa memperkaitkan antara materi-materi yang ada di agenda di pelatihan PKA ini, terutama tentang antara agenda 1, 2, 3, dan selanjutnya. Kemudian kepemimpinan transformasional itu adalah dengan diharapkan nanti hasil dari pembelajaran ini adalah setelah selesai mempelajari atau pembelajaran, peserta diharapkan akan mampu, ya, akan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya, ya, sebagai pemimpin di jenjang administrator, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi atau kinerja yang lebih baik. Nah, kawan-kawan semua, para peserta, ya, ini sebenarnya materi yang disampaikan ini hanya mengingatkan kita semua, ya, apa yang sebelumnya yang kita sudah pelajari dan sudah kita ketahui, tetapi ini akan lebih fokuskan, ya, dalam pelatihan ini, supaya saudara-saudara lebih paham bagaimana harusnya menjadi seorang pemimpin di level administrator. Kemudian apa indikator dari hasil belajar? Ya, indikatornya hasil belajar ini, ya, setelah nanti selesai pembelajaran diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional. Sebenarnya ada beberapa, karena dalam penjelasan singkat ini yang hanya terbatas ini, kami hanya menjelaskan dalam satu hal yang di atas tadi. Nah, saudara-saudara, bahwa apa itu kepemimpinan, gimana pengertian kepemimpinan atau gimana definisi kepemimpinan, itu sudah banyak. Nah, kami yakin saudara-saudara, kawan-kawan semua pasti sudah ada yang baca, apalagi sebelumnya mungkin di bangku kuliah sudah ada. Nah, sekarang siapa kira-kira yang bisa memberikan pendapat apa pengertian dari? Silakan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Yuni Oleh Putri dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Ya, mantap. Menurut saya definisi dari kepemimpinan itu adalah sebuah proses dan kemampuan yang diperlukan untuk membentuk, mengatur, dan mengelola sesuatu seperti perusahaan, organisasi, atau sebuah negara. Wah, luar biasa, kita kasih aplaus. Luar biasa. Ini dinas kesehatan ini tidak hanya dia mengurus obat-obat, ternyata juga mampu, ya, mempelajari apa itu kepemimpinan. Memang benar. Ya, juga tadi ada lagi dia pendapat beberapa orang yang jelaskan, oh ya, ya sama. Ya, jadi semua sudah ada beberapa yang menjelaskan, di samping pendapat yang disampaikan oleh Yuni tadi ada yang lain. Maka kepemimpinan itu adalah bagaimana mempengaruhi orang lain. Nah, ini
Di sini nampak bahwa yang kemampuan kepemimpinan itu ada kemampuan pribadi yang memiliki keahlian khusus. Ya. Jadi bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain, sehingga di situ yang diberikan apa yang bisa diprogramkan ya, oleh suatu target dari kita atau di kantor kita, bagaimana pemimpin bisa mengajak, membawa orang, maka apa yang dilakukan itu adalah kepemimpinannya. Ya, jadi ini di sini juga sudah dijelaskan kemampuan pribadi yang memiliki keahlian khusus seperti mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini untuk pemimpin itu. Banyak yang harus dipegang oleh pemimpin, mempengaruhi orang lain. Tadi seperti dijelaskan tadi, berdasarkan ekspektasi atau penerimaan dari kelompoknya dan untuk mencapai tujuan saja. Artinya apa? Bahwa bagaimana dia bisa mempengaruhi orang dalamnya sehingga para anggota yang bawahannya yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan pemimpin itu adalah sesuatu yang di sana. Kemudian apa itu kepemimpinan? Yang seperti disampaikan tadi, kegiatan mempengaruhi orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, jadi pengertian kalau di Google banyak, tapi yang di sini kita masuk bagaimana untuk kita bisa mempengaruhi anggota kita mencapai tujuan. Ada target-target yang harus dikerjakan oleh kita di level kita sebagai administrator. Maka di sinilah bagaimana kita seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi orang untuk bisa sampai tujuan. Kalau hanya sekedar memimpin buat makan sate, untuk makan itu kan tidak ini, tapi apa tujuan yang lainnya? Nah, inilah mungkin yang kita sampaikan tadi, bahwa kepemimpinan itu atau bisa mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan. Nah, ini ada beberapa pendapat dan kemudian ada 3 cara ya, transformasional memotivasi, ya 3 cara pemimpin untuk memotivasi anggotanya ya. Ini bisa mungkin seperti kita jelaskan juga tadi. Kemudian apa prinsip-prinsip pemimpin transformasional itu? Ya, pertama, membagikan emosi dan identifikasi yang kuat dari pengikut terhadap pemimpinnya. Jadi artinya timbul rasa pada anggotanya terhadap apa yang selalu digerakkan oleh pimpinannya. Dia mengkomunikasikan apa yang tinggi menggunakan simbol dan cara sederhana ya, untuk memfokuskan upaya bawahannya. Kemudian memberikan perhatian pribadi ya, terus memberikan perhatian pribadi, memperlakukan karyawan secara individual. Saudara-saudara, jadi secara teori itu sebenarnya bagaimana pemimpin yang ideal itu, seperti yang kami sampaikan tadi, ya tidak semua memang yang bisa mampu untuk sampai yang ideal. Saudara-saudara, yang seperti saudara lihat di secara nasional, siapa menurut saudara yang tokoh yang mungkin yang sangat bisa kita anggap sebagai transformational leadership atau kira-kira yang menggambarkan seperti apa yang kita harapkan itu? Silakan, mungkin ada yang berpendapat. Oh ya, silakan. Thomas Lembong, Pak. Iya, wah ini Thomas Lembong ini ya yang terkekinian gitu ya. Ya, Thomas Lembong, ya luar biasa ini ya. Thomas Lembong ada termasuk yang dianggap ya sebagai yang transformasional ya, yang menggerakkan itu. Dan juga banyak pemimpin yang lain ya. Tadi mungkin beberapa yang memberikan pendapat ya, yang tadi mengatakan bahwa itu contohnya seperti Habibie dan segala macam, itu contoh-contoh yang ini tokoh-tokoh. Nah, kemudian ada 7 ciri kepemimpinan transformasional itu ya. Ada pemimpinnya yang punya visi ya, punya visi dan misi, yang ini memimpin dengan perbuatan, memimpin dengan inovasi, dan kemudian menekankan hubungan miniaturnya, kemudian memiliki empati, kemudian membangun secara institusional ya, memberikan dampak pada apa yang akan menjadi level di atau grassroots levelnya untuk keseluruhannya gitu. Nah, sekali lagi orang-orang yang kita anggap mempunyai ciri-ciri ini, yang itu yang akan bisa menggerakkan anggota-anggotanya. Kemudian ya mungkin kami bisa merangkum apa yang disampaikan tadi ya. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan? Oh ya, betul ya, semuanya sudah memberikan penjelasan rangkumannya bahwa dalam kepemimpinan ya yang transformasional ini maaf nih, karena bulan puasa ini agak gagap gitu ya. Nah, ini biasa ya, kalau istilahnya dalam pembelajaran itu tak semua lancar kan gitu, ini karena kalau bulan puasa nih. Nah, itu sudah seperti yang kita sampaikan tadi dalam rangkumannya, ini sudah jelas. Dan nanti untuk melihat bagaimana saudara-saudara bisa, nah kami akan mencoba melalui aplikasi Kahoot ya. Semua nanti kalian buka di Google, kami kirim, kami buat kode, dan nanti
dari kode yang kita maksudnya dari ada sandi yang dibuat dari kawan ini nanti semua akan masuk dan nanti akan terbaca, dan ini aplikasi ini akan kita buat dalam bentuk tanggapan saudara itu langsung terjawab ya, karena di sini dalam aplikasi ini tadi ada di situ ketentuan yang kita buat seperti ya nanti kami buat dalam masing-masing laptopnya. Bisa atau handphonenya juga bisa, dan nanti kita buka dan kita kirimkan ya, dan hasilnya ya alhamdulillah nanti itu akan bisa terlihat, tapi ini akan kami baca dan semuanya itu nanti pada pelaksanaan yang berikutnya. Nah saudara-saudara sekalian, tentu ada harapan yang kita sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kawan-kawan semua bahwa apa yang misi seperti yang disampaikan tadi dalam deskripsi ya dari materi ini, bahwa bagaimana kita nanti pada suatu saat dengan memahami ya bagaimana kepemimpinan yang transformasional ini kita terapkan dan kemudian bisa mendorong, menggerakkan ya, unit kita, organisasi kita, terutama yang di bawah kita untuk mencapai tujuan apa yang kita harapkan sesuai dengan yang sudah disusun dalam program-program di unit saudara masing-masing. Terakhir kami tentu menutupnya ya, dengan tadi sebelum kami pantuni ya, kami berterima kasih untuk semua tadi sudah memasukkan jawaban-jawabannya luar biasa. Tadi ada yang tinggi ya, siapa tadi yang dari kesehatan itu angkanya tadi kami lihat tadi lebih dari 700, kita kasih aplaus ya. Kasih dan yang lainnya tidak bukan berarti tidak bisa, tapi semua sudah menjawab dengan kecepatan. Kadang-kadang kena ada batas waktu ya, kata batas waktu ngisi di tempat apa tadi yang kita untuk evaluasi tadi. Nah maka semuanya kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan itu bisa terwujud. Maka sampailah kami dengan sahabat pantun untuk penutup dari kegiatan kita hari ini. Cukuplah enak buah ini. Nah, ini buah ini enak kalau di bulan puasa ini pembuka selera saat kita buka puasa. Nah, cukup sekian paparan kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Luar biasa. Sekali lagi kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.